kebijakan yang buat diaturnya sendiri gimana. Kalau memang fair, izin semua kita keluarkan dari Aceh. Mau izin apa pertambangannya buat Aceh kita keluarkan di Aceh. Mereka jumpa menteri di sana, minta di kementerian apa segala macam. Kami Pak Menteri soal mau ke Aceh, survei, eksplorasi buat tambang, ya silakan Menteri. Nanti kami kembali dari survei ketemu Pak Menteri lagi, boleh. Siap menterinya. Mungkin ini cerita aja di dalam pikiran saya. Balik dia kantor menteri itu habis survei, kata menterinya, udah lihat, udah nggak usah Aceh bahaya. Pembiayaannya susah di sana, kondisinya nggak jelas. Saya punya ya itu ada di Kalimantan, pindah. Nah ini kerugian, harus inilah, kita harus ngeliat ke situ. Banyak lagi yang dirugikan kita kalau kita masih pakai nama kita sendiri tapi merek orang. Sama saja saya inilah, mohon maafnya, saya beli bis saya taruh di Pemto, ya kan sama gitu, kan gitu ya bang. Dan ngelola orang juga tetap. Ngapain kan kita udah punya nama kita sendiri, pakai kita sendiri. Itu semuanya kita sendiri. Mungkin itu jadi ada misi abang jadi anggota DPR Aceh mau mengubah itu. Banyak yang berubah. Yang pertama tuh generasi yang harus dirubah di Aceh. Generasi pendidikan yang harus dirubah di sini. Dan mohon maaf kalau semuanya ini memang terima kalau ini benar, tapi jangan disalahkan kalau memang nggak sependapat. Karena ini pendapat kita dan inilah buat merubah satu generasi kita butuh 20 tahun. 20 tahun ini lama nih, 20 tahun. 4 periode jadi DPR. Kalau jadi bupati dia 2 bupati sini, habis itu harus naik gubernur 2 kali lagi. Itu pun kalau terpilih. Nah ini baru bisa berubah generasi. Jadi yang harus dirubah ini apa? Yang harus dirubah ini sistem pendidikan kita ini. Banyak dana otsus ini ke fisik lari, kualitas mana? Kualitas. Ini kualitas, kita bicara kualitas sekarang. Daya minta boarding, maaf ya. Muridnya kurang, boarding bagus, kualitasnya. Tapi kalau kita ngomong ini penting buat agama Allah sih, ya kita pun Islam juga lebih Islam dari mereka mungkin. Keislaman kita. Jangan dibawa-bawa masalah kepentingan diri, kepentingan dengan isu agama. Enggak, maksudnya boleh aja, cuma lihat-lihatlah, pilih-pilih, tapi jangan terlalu mubazir. Mubazir ini kan kawan setan katanya kan itu, hadisnya gitu. Jadi kan, jadi gini, kalau kita satukan pendidikan Dayak ini kan, pendidikan Islam, dia ada undang-undang tahun 2015 kalau saya kanun Aceh, Dayak modern. Kita jadikan aja seluruh Aceh ini udah satu pendidikan, satu kurikulum, Islamic School. Ya seperti Dayak modern dia jadinya semua, Pak. Ada boarding. Yang negeri pun kita buat seperti itu, full day semua. Ada uangnya, ada dari mana, dari otsus, dari bantuan ada. Yang negeri di pelosok-pelosok desa semua sama gitu. Kenapa tujuan output kita buat apa nih? Oh kita ciptakan aja nanti ada tagline kita, Aceh jadi negeri 1 juta hafiz, ya kan? Ya udah, mereka harus tamat SD harus hafal Quran, hafal juz sama, tamat SMP harus hafal sekian juz, sama SMA sekian juz. Ketika mereka tamat, sebarlah, dan baru orang yang mengenal Aceh di situ. Oh ternyata mereka punya apa? Punya bekal. Jangan kita merantau dengan bekal keberanian. Konyol, berani aja nggak cukup kalau kita nggak punya persiapan. Jadi ini yang harus dirubah, harus dirubah. Kita jadikanlah semua Islamic School di sini. Jangan ada lagi belajarin apa sekolah negeri itu Islamic School, dah sekolah Dayak semua, jadikan aja itu semua. Apa mau pegang Dayak, pegang silahkan. Jangan lupa pendidikan formal juga harus kita bisa utamakan juga, karena kan ngaji aja kita nanti akhirnya perut kan keroncong kan, apa banyak kebutuhan. Jadi ini kan Pak Tengku, mohon maaf ya, kalau apa. Jadi ini yang sudah menyebar. Jadi berapa banyak dia di Aceh? Berapa santri yang tamat 1 tahun? Setiap tahun.
Kalau kita kan 1.000 santri 1 tahun seluruh Aceh, 1.000 calon tengku. Jadi ya oke, 1.000 calon tengku kemana? Ya calon tengku yang cari daya, calon tengku yang mama ya, yang buat ini. Ya, jadi kan tengku-tengku ini harus nyatu dia. Kita buat, ayo satu komunitas nih ya. Kita punya skill ini segala macam, ikut course ini segala. Nanti kita bantu tuh daya yang besar itu. Kita jadi pengajar di sana. Nah, kita udah jadi apa? Ya punya apa namanya? Punya kalian buat ngajarin orang di situ Pak ya. Membantu dan membereskan manajemen daerah-daerah lagi. Jadi tenaga, bukan tenaga pembantu, tapi memang terlibat langsung dia di yang bina anak ini. Jadi bersatu dengan ini semuanya, nyatu, ayo jangan lagi tentukan si Anu punya udah ditambah tuh dari aspirasi sini segini, punya segini. Nah ini ngomongan tengku sekarang, mohon maaf tengku ya kan, kita perbaiki ini. Jadi ngapa, bukan saya anti ini, enggak, banyak kan saya Ustaz ya. Cuma kan ini harus kita perbaiki Bang. Kenapa? Ini mental. Ini mental, yang sekarang saya bicara ini mental. Jadi kalau mental seperti ini, akhirnya kita hanya cari kaya. Maksudnya bukan cari nama, cari ini supaya aku bisa nih. Asobiah itu. Asobiah ini kalau kata Nabi, 500 tahun lagi surga dia nggak bisa cium baunya. Iya. Ini pun lama juga. Tidak lalu ini Bang Wahyu ini adalah anggota DPR dari Partai Dayah Aceh. Partai ya, daerah ya, tapi orang Dayah kebanyakan. Orang Dayah, makanya beliau orang Dayah kan. Banyak tahu tentang perkembangan Dayah. Jadi itulah makanya ini harus diperbaiki. Jadi satu Acehnya aja buat, karena ada pendidikan. Satu Aceh ini buat sekolah kita pesantren semua lah, pesantren harian ya kan, full day school atau yang boarding, semuanya daerah-daerah. Suruh bupati wali kota kerjakan, bantu provinsinya kan, karena di SMA-nya nanti kan dia harus ke provinsi Pak. Suruh itu. Jadi seragam satu kurikulum dia. Ini ada tenang. Jadi gini, ini guru mau dibuang ke sana Pak, mau dibuang ke Gempang. Bang Nazar yang seleksinya, saya cap sedikit biar nggak pindah. Terakhir sana nggak, anak-anak di sana nggak ada yang kualitas yang terjual. Kenapa? Karena ini malas ke sana. Gurunya. Nggak siap kan mentalnya buat mengabdi. Padahal kita masuk PGNS itu kata orang, masuk PGNS pengabdian. Siap kemana saja, ditempatkan kemana saja. Bang, selama 2 tahun di DPR apa Abang lihat bagaimana kondisi ini? Lingkungan aman, nyaman. Sesuai harapan mungkin waktu pulang. Saya nikmati aja. Nikmati ya. Terus ini banyak sekali Bang ya, kalau misalnya ngomong itu soal produk kita belum ngomong, tapi kita nanti cari mungkin di stadion aja kita ngomong soal itu. Nah, terakhir ini kami mau tanya, ada desas-desus katanya Bang Wahyu ini mau maju di Pilkada PD ini gimana? Iya. Kalau semuanya siap, semua siap lah. Kita pun harus siapkan diri. Terus orang PD-nya juga siap juga. Jangan udah kita dinaikkannya, besok kita dimakinya lagi, suruh kritiknya 2 hari kita duduk dia suruh buat kan. Ya tapi saya lihat juga kalau ada lampu Aladin gila. Jadi orang kita ini semua kan mau instan. Baru 2 hari bupatinya duduk, nanti dia bilang udah salah kan itu. Nah, tapi itu betul juga, jadi persiapan juga bagi para bupati yang mau naik. Sebelum naik, jadi jangan buat tim ses yang sekedar buat kampanye ke sana dialogis. Buatlah tim ses yang terstruktur, yang punya punya kerangka seperti miniatur pemerintahan. Ketika dia dilantik besoknya ini semua udah tahu menyebar bergeraknya kan. Jadi dia ngikutin perkembangan itu terus di sana. Keadaan pertanyaannya begini, jadi udah jalan sama itu. Sebetulnya jadi pejabat ini nggak susah, orang semua yang mikir. Kita butuh apa, dikasih negara, tenaga ahli, staf ahli, negara sediakan. Cuman jangan dipilih dari kawan-kawan dan kerabat dekat, hanya punya hutang budi.
Ini agak pelan sih kita bilang. Nggak bisa, ini nggak terbangun. Jadi ini kan proyek balas budi, mohon maafnya seperti Pensus. Nah, betul. Jadi ini kawan-kawan itu kan saya ini, mohon maafnya seperti itu. Apa namanya tujuannya? Kalau ini rezeki terserah. Saya nggak pernah ngapain rezeki orang, cuma yang mau dibuatnya apa? Kalau kita sama-sama bangun. Tapi kalau kita sama-sama mau merampok, kita rampok. Kan gitu dia jadinya. Jadi buat apa? Karena kalau kita nggak sama tujuan, apa pemikirannya, kita nggak bakal sampai tujuan tuh. Kenek mikirnya, oh ini jalan ke Takengon, supir mikir ke Loksmawe sampai nih ya. Ada yang mikirnya, yo mana ke Merduan, susah, jadi nggak nyampe. Ada yang kiri kan, harus satu. Singkatnya memang ada rencana abang mau maju di PD itu. Ada, tunggu saya lihat dulu. Tapi ada kalau maju. Kita lihat ada tantangan yang sulit gampang. Kalau maju kompetisi, kita kan apa ya, udah banyak latihan, jadi udah ngerti. Mudah-mudahan apa strategi apa nih mau dibuat. Cuma nggak ada pula strategi pilkada itu yang tanpa uang. Maksudnya nggak ada political cost-nya. Nah itu yang nggak ada. Kalau ada cost itu politik tetap ya. Cost politik. Ini political cost. Ini susah. Ya oke, Bang Wahyu ya. Nanti mungkin ada di Malaysia nih ada rapat juga. Oh ya, Kurnia nanti bawa kalau orang Malaysia kan ada yang mau dibawa pulang ke Kurnia ikut andil. Banyak mereka. Biasanya mereka pulang di Tanjung Balai dulu ya. Nyampe tuh pakai mobil kecil tuh jam 12 malam, jam 2 malam berangkat. Itu zaman dulu menurut saya. Iya. Kalau sekarang kan ini mau dipulangkan rame-rame nih ya, orang Aceh di Malaysia. Ya, nah nanti kita Kurnia mungkin ya perlu dibantu. Bisa Transutara aja kita kerahkan. Angkut aja. Itu ya. Transutara. Ya sekarang bawa apa? Subsidi siapa? Siapa yang melayani, siapa yang dilayani? Apa buat muter-muter aja? Jadi kalau muter-muter aja bagus kita stripping di bodinya itu, stripping tentang apa pariwisata Aceh aja. Jadi orang lihat ada ini. Kalau apa kita ada event apa di situ, tempelkan di situ. Jadi dia jalan-jalan aja kan, orang nggak ada. Kita anggap aja iklan berjalan. Tapi nanti kalah pula iklan Serambi nanti. Kalau orang bilang gitu ya kan? Tapi dia masing-masing kan. Orangnya kan nggak ada bang. Orangnya nggak ada kan. Dia jalan sini tempat keramaian. Orang lihat ada ini tanggal segini. Oh film Batman katanya kan gitu. Ya. Itu aja. Jadi letakkan semua pada fungsinya aja. Kalau kita ini ya itu sama kayak di bola. Kalau back ini sering overlap kacau. Pertahanan itu. Ngobrol, saya terlalu nanti kapan kesempatan lain. Iya, insya Allah saya datang. Mungkin abang minta maaf dulu nih karena ada mungkin yang salah-salah. Oh iya. Tadi assalamualaikum semuanya. Mungkin ada kata yang nggak berkenan di hati, ada kata-kata yang kasar dan melukai. Kalau melukai itu dalam kali itu. Ya. Menyinggung perasaan sahabat-sahabat dan saudara saya di seluruh Aceh yang menonton acara ini. Saya mohon maaf dan semoga dimaafkan. Saya harapkan seperti itu. Semuanya tadi keluar itu memang berdasarkan yang saya pikirkan. Jadi kita kan bisa mikirkan dengan ini. Kalau Bapak lihat kotak, Bapak bilang bentuknya petak, saya bilang bentuknya persegi, itu kan hanya ucapan aja yang salah. Tapi tujuan kita semua sama buat membangun Aceh. Terima kasih atas perhatian dan telah menonton acara ini. Saya ucapkan sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.